Selamat pagi, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Materi ini ada pada tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif, yaitu melalui bunga. Sekarang kita ke perkembangbiakan vegetatif. Apa itu? Yaitu perkembangbiakan makhluk hidup tanpa disertai pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau disebut juga perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Di sini ada dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Vegetatif alami itu terjadi dengan sendirinya, sedangkan yang vegetatif buatan itu dengan bantuan manusia. Tentunya nanti setelah belajar ini kamu akan bisa membedakan antara perkembangbiakan vegetatif dengan generatif yang sudah pernah kita bahas sebelumnya pada materi bunga dan penyerbukan. Inti dari perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah dari satu tubuh induknya itu bisa menghasilkan anak tanpa melalui proses pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Contohnya yang pertama di sini adalah membelah diri yang biasanya terjadi pada tumbuhan tingkat rendah, contohnya ganggang. Saya sudah memberikan gambar di sini bahwa ganggang itu dari satu sel dia akan bisa membelah diri menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua ada perkembangbiakan dengan spora. Di sini kalau kamu pernah melihat pada tanaman paku, di belakang daun itu ada semacam bintik-bintik, itu yang dinamakan sporangium. Di dalamnya terdapat spora yang apabila sudah matang maka dia akan meletus, kemudian terbawa angin. Ketika dia tumbuh di tempat yang tepat maka akan tumbuh tanaman baru di sana. Jadi tidak memerlukan adanya sel kelamin jantan maupun betina, cukup spora saja yang bisa menghasilkan tumbuhan baru. Tanaman yang berkembang biak dengan vegetatif alami yang berikutnya adalah melalui akar tinggal atau rizoma, yaitu batang yang terdapat di dalam tanah yang berruas-ruas dan pada ujungnya terdapat kuncup. Di sini ada beberapa contohnya. Misalkan pada tanaman temulawak, kamu bisa lihat gambarnya. Dari situ batangnya di dalam tanah, nanti dia akan semakin bergerombol, tumbuh lagi, kemudian seterusnya akan menyebar di dalam tanah. Itu secara akar tinggal. Kemudian yang berikutnya adalah umbi lapis, sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat. Contohnya adalah contohnya di bawang merah ya. Dari satu yang di tengah itu kuncup, kemudian tumbuh semacam daun menutupi atasnya, nanti ketika mencapai batasnya dia akan ke sampingnya, kemudian ditutupi lagi dengan daging buah lagi sampai seterusnya. Itu namanya umbi lapis. Nomor 5 adalah umbi batang, yaitu umbi yang terbentuk dari batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya kentang, umbi gembili, umbi gadung. Yang nomor 6 adalah umbi akar, umbi yang menggunakan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya wortel, kemudian lobak. Itu adalah contoh akar yang digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan sehingga bentuknya lebih menggembung. Berikutnya adalah geragi atau stolon, batang yang tumbuh menyamping atau mendatar di atas tanah dan di ruas-ruasnya tumbuh tanaman baru. Jadi batangnya memanjang, kemudian akan tumbuh mata tunas tanaman baru di situ. Yang berikutnya adalah tunas, bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kuncup yang berada di permukaan tanah dan membentuk rumpun. Kalau tunas ini sangat kentara ya, biasanya dia akan tumbuh bergerombol seperti pada tanaman bambu, kemudian pisang. Itu kan tanaman baru akan muncul di sekitarnya, makanya membentuk rumpun, maksudnya itu.
Setelah mempelajari beberapa macam vegetatif alami, sekarang kita akan membahas vegetatif buatan, perkembangbiakan tanpa melalui sel kelamin jantan dan betina yang dibantu oleh manusia. Yang pertama adalah stek, perkembangbiakan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan, bisa batang, bisa daun. Di sini ada contoh dari ketela pohon. Batangnya dipotong-potong, kemudian ditempelkan atau ditancapkan di tanah. Nanti akan tumbuh tunas dan menjadi tanaman baru. Itu yang namanya stek. Yang kedua adalah cangkok, membiarkan suatu bagian tanaman menumbuhkan akar sewaktu masih terhubung dengan tanaman induk. Untuk cangkok, ini hanya bisa dilakukan pada tanaman berbatang kayu yang memiliki kambium. Jadi nanti caranya dibersihkan dulu tanamannya itu, dikuliti, kemudian setelah itu ditempelkan tanah beserta pupuk selama beberapa hari. Nanti kira-kira seminggu atau 2 minggu ikatan tanah tadi itu dilepas, kemudian ditanam, maka akan menjadi tanaman baru. Di sini ketika proses mencangkok, yaitu ketika menutupi bekas kulit tadi dengan tanah dan juga pupuk, dia akan menumbuhkan akar di situ. Makanya tumbuh tanaman baru. Kelebihannya, tanaman yang dihasilkan itu nanti pasti sama persis dengan induknya. Yang nomor 3 adalah enten atau sambung pucuk. Di sini menyambungkan dua jenis tanaman pada pucuk atau batangnya. Diharapkan di sini itu akan dihasilkan tanaman yang memiliki sifat unggul. Misalkan yang bawah itu adalah tanaman mangga yang berbuah lebat. Kemudian di atasnya diberikan tunas dari tanaman mangga yang rasanya manis. Ketika digabungkan, maka nanti hasilnya akan menjadi tanaman mangga yang lebat dan juga rasanya manis. Yang keempat adalah okulasi atau menempel. Hampir sama dengan enten, tapi yang ditempelkan adalah mata tunasnya. Diharapkan di sini juga akan menggabungkan dua sifat baik dari tanaman. Kayak tadi mangga satunya berbuah lebat, satunya manis. Ketika dihubungkan, maka akan menghasilkan tanaman yang memiliki kualitas baik. Merunduk atau membelokkan cabang tanaman sampai ke dalam tanah untuk menumbuhkan akar. Dari akar tersebut akan tumbuh tanaman baru yang sifatnya sama persis dengan induknya. Yang keenam adalah kultur jaringan, metode menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media khusus. Ini termasuk yang terbaru ya. Nanti yang bisa dikembangkan tuh dari potongan daun bisa, batang bisa, bunga bisa. Di sini melibatkan alat-alat khusus pada laboratorium. Misalkan di sini adalah daunnya dihancurkan, kemudian dengan melalui beberapa tahapan dia akan dikembangkan, diambil sel intinya, kemudian dibiakkan pada laboratorium. Nanti kalau sudah tumbuh tunasnya kecil, nanti baru bisa ditanam di media tanah seperti tanaman yang lainnya. Kultur jaringan ini mempercepat tumbuhnya tanaman, karena dari satu daun itu nanti setelah dibiakkan dengan alat-alat khusus, dia akan menjadi jumlah yang banyak. Alhamdulillah, materi hari ini sudah tersampaikan. Gilirannya sekarang pada tugas yang akan saya berikan ya. Yang pertama, hal menarik apa yang kamu pelajari hari ini? Yang nomor 2, apakah ada hal yang masih membingungkan? Yang nomor 3, apa manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan? Yang nomor 4, menurutmu perkembangbiakan vegetatif apa yang bisa dilakukan di sekitarmu? Berikan contohnya. Nanti ini dikerjakan di buku tulis, soalnya ditulis, kemudian dijawab, difoto, dikirimkan ke saya. Jawab dengan jujur tanpa nyontek atau mengcopy jawaban dari temannya. Selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.